Hai semuanya, welcome back. Nama aku Devi dan hari ini aku mau sharing tentang 5 tips keuangan. Tapi bukan cuma tentang 5 tips keuangan aja, tapi ini tentang 5 tips keuangan yang aku harap aku tahu in my early 20s. Karena aku sekarang udah late 20s. Oke, ini disclaimer ya. Jadi aku itu bukan pakar ekonomi, bukan financial expert, bahkan aku juga nggak sekolah ekonomi. Jadi ini aku sharing pengalaman pribadi aku doang. Oke, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama adalah know how to spending. Jadi kebanyakan dari kita itu diajarin tentang menabung, dan menabung. Dari kecil, pasti kita diajarin sama orang tua, sama kakak kita untuk nabung. Tapi nggak ada yang ngajarin kita tentang gimana caranya untuk menggunakan uang atau menghabiskan uang. Jadi kenapa sih aku baru sadar pentingnya kita belajar untuk menggunakan uang, supaya saat kita udah punya uang kayak sekarang, udah punya penghasilan sendiri, kita tahu gimana caranya untuk membelanjakan uang kita. Jadi misal dari kecil, waktu dulu kayak misalnya kita dikasih uang jajan, aku dulu kayak suka beli boneka-boneka kertas yang bisa diganti-ganti bajunya gitu loh, kayak tahu kan kayak Barbie tapi dari kertas. Nah itu aku suka banget beli. Padahal sebenarnya kalau dipikir itu kan cuma buang-buang uang aja. Karena apa? Itu dari kertas, jadi nggak awet. Dan yang kedua, ya itu nggak bisa disimpan karena akan rusak, lecek lah, robek gitu. Jadi sayang, sebenarnya itu uang yang aku keluarin ya tanpa berpikir, karena emang aku nggak tahu caranya untuk belanja itu kayak gimana. Kalau misalnya kita diajarin caranya menggunakan uang, mending kita beli boneka beneran, ya kayak misalnya Barbie ya, karena itu awet, bisa disimpan dan disimpannya pun kayak bagus gitu loh. Yang kedua adalah budgeting. Nah, kenapa sih kita harus budgeting? Yang banget kenapa aku nggak tahu tentang budgeting ini dari dulu, kenapa aku nggak belajar budgeting ini dari dulu. Kenapa? Karena sekarang aku benar-benar baru merasa dampak yang positif dari budgeting itu, dan dampaknya itu besar banget, kayak aku bisa menggunakan uang itu dengan lebih baik. Karena aku masih percaya sampai sekarang bahwa uang itu adalah titipan dari Tuhan, jadi aku nggak bisa menggunakan itu dengan sembarangan. Dengan budgeting ini kita tuh bisa menggunakan uang kita dengan budgeting ini, jadi setiap uang itu punya posnya masing-masing. Jadi kita suka ngerasa kayak misalnya pas mau gajian lagi atau pas mau terima uang dari orang tua lagi, kita ngerasa di akhir bulan, kok uang gue habis ya? Mana aja ya uang gue? Kayak kita nggak ngerasa kita punya sesuatu yang baru, kita nggak punya tabungan, tapi kita nggak punya uang. Nah itu dengan budgeting itu nggak kayak gitu. Karena apa? Karena setiap uang itu punya posnya masing-masing dan kita menggunakan uang sesuai dengan tujuannya. Jadi ini beda banget. Saat aku punya budgeting, aku itu punya goals untuk uang aku. Beda sama kalau misalnya dulu mungkin sebelum aku budgeting, kayak kalau aku punya uang ya aku beli aja. Kayak aku misalnya mau beli make up atau aku beli yang aku lihat temanku punya baju baru, punya sepatu baru, itu uang jadi nggak terasa habis aja. Pergi nongkrong ke sana kemari, nonton lah, beli kopi di luar, segala macam. Itu yang membuat kita nggak tahu kemana uang kita pergi. Tapi dengan budgeting kita bisa tahu kemana uang kita pergi, dan kita tuh akan sadar bahwa pengeluaran kita itu nggak masuk akal. Jadi semenjak aku budgeting juga, aku tuh jadi lebih berpikir tentang big goals. Jadi bukan hal-hal kecil yang kayak tadi lagi. Jadi aku nggak belanja kayak sepatu atau baju-baju trendy, make up yang nggak aku pakai, tapi aku mikirin tentang big goals aku. Misalnya kayak aku mau punya dana pensiun, aku mau punya rumah sendiri, dan yang terakhir adalah tujuan aku financial freedom. Yang ketiga adalah saving. Nah, jadi kita bilang di awal tadi, kita cuma diajar tentang saving. Nah, sekarang kita benar-benar saving. Kenapa? Kalau kita bisa menggunakan uang kita dengan baik, kalau kita bisa budgeting, itu tanpa sadar dan dengan sendirinya itu kita akan punya saving. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa coba budgeting dari sekarang, dan kalian akan lihat kalau kalian terus budgeting, lama-kelamaan kalian itu punya tabungan dengan sendirinya. Karena budgeting itu membuka mata kita tentang pengeluaran kita, dan kita jadi sadar bahwa ini sebenarnya nggak perlu, banyak hal yang nggak kita perluin tapi kita pakai uang kita untuk hal-hal itu. Aku juga sekarang belajar dari kesalahan aku yang dulu. Kayak dulu aku tuh pengen cepet, jadi aku kayak lihat orang punya tabungan berapa persen dari penghasilannya, misalnya sampai 30 atau 40%, terus aku langsung kayak aku langsung kayak pengen dia, aku langsung kayak pengen punya tabungan setiap pengeluaran aku 30 atau 40%. Yang ternyata adalah itu nggak berhasil, dan malah aku jadi nggak punya tabungan sama sekali, dan bikin aku drop, dan aku merasa aku nggak bisa. Tapi aku sekarang belajar untuk sedikit-sedikit
karena aku bisa mulai sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi dengan sedikit-sedikit itu kita melatih diri kita untuk konsisten, dan konsistensi itu membuat kita bisa melakukan hal yang lebih besar. Jadi dengan kita konsisten menabung sedikit-sedikit, lama-lama tuh kita dengan tanpa sadar itu tabungan kita bisa tambah banyak, dan kita setiap bulannya bisa nabung itu bertambah karena itu udah jadi kebiasaan kita. Dan untuk menabung bukan jadi suatu keharusan atau suatu yang berat lagi. Yang keempat adalah learn to say no. Mungkin ini agak keras dan emang agak susah, tapi kita akan belajar deh bahwa gak semua hal itu harus kita iyain. Jujur aku pribadi adalah orang yang gak enakan juga, jadi kebanyakan aku kayak ya iya aja. Orang mau minta tolong, orang mau minta bantu, aku disuruh ini seperti itu, ya aku iya aja karena aku tuh yang gak enakan gitu. Tapi dengan uang ini kita harus belajar untuk berkata tidak. Tolong dibedain, kayak misalnya untuk our loved one atau untuk orang yang kita kasihi, ya sebisa mungkin kita bantulah karena kita peduli sama mereka. Tapi kita juga harus punya kebijaksanaan, kita harus punya hikmat, karena kayak yang sering aku bilang bahwa uang itu adalah titipan dari Tuhan, jadi kita nggak bisa sembarangan. Jadi kita harus buktiin bahwa kita emang bisa menerima tanggung jawab itu. Misalnya aja kita punya teman atau saudara yang kita tahu bahwa dia itu kurang baik dalam menggunakan uangnya, dan suatu saat dia minta tolong sama kita. Contoh ya, ini contoh kasus aja, dia minjem uang ke kita untuk DP mobil. Terus kita tanya, emang mobilnya buat apa? Ya buat berangkat kerja. Loh emang kenapa? Bukannya selama ini kamu naik ojek online? Iya tapi kan naik ojek online tuh ya susah, dan itu kan ojek panas, aku keringetan. Ya naik busway ada dempet-dempetan. Alasan yang tidak make sense, alasan yang cuman untuk menuruti keinginan dia doang. Aku harus bilang bahwa no, sorry but no. Karena apa? Karena itu cuma keinginan dia doang. Beda misalnya kayak kita tahu bahwa dia sampai nggak bisa makan, kita tahu misalnya dia cuma makan sehari sekali. Oke, kalau untuk itu aku harus bilang bahwa kita harus bantu karena ini masalah kebutuhan primer, masalah makan. Tapi ini adalah hal yang kebutuhan tersier, bahkan bukan kebutuhan tersier lagi, itu cuma keinginan. Buat aku itu enggak perlu dibantu. Karena di mataku, kalau kamu masih bisa belanja, artinya kamu gak butuh bantuanku. Karena kamu tetap bisa hidup kalau kamu gak belanja. Jadi itu cuma butuh proses untuk menggunakan uang dengan lebih baik aja. Untuk pertama, oke, kalian pasti akan dibenci, kalian pasti akan dibilang pelit atau apapun, dan jujur aku gak peduli. Karena menurut aku, kalau misalnya aku membantu orang yang gak baik menggunakan uang, yang menurut aku dia belum bisa menggunakan uangnya dengan bijaksana, itu sama aja aku mendorong dia makin jatuh ke dalam lubang. Kalian ngerti kan? Maksudnya ya kita nggak mau dong jadi bikin orang tambah berdosa atau tambah jahat. Kita itu nggak tahu kan, kita itu orang keberapa yang dia pinjemin uang, yang dia minjem uang. Mungkin kita udah orang ke-4, ke-5, dan ternyata dia tuh terhimpit utang. Jadi kayak gali lubang tutup lubang. Itu sama sekali nggak membantu. Kalau kita berpikir itu membantu, buat aku itu enggak. Itu nggak membantu. Kalau kita mau bantu, lebih baik kita sharing. Maksudnya kita cerita aja, oke, kamu tuh masalah apa sih? Ya belajar untuk berkata tidak walaupun akan dibenci. Ya udahlah kalau aku ya. Yang terakhir, yang kelima adalah investasi. Aku nggak tahu ini betapa menyesalnya aku nggak tahu investasi in my early 20s. Karena aku udah mulai kerja atau aku udah punya pendapatan sendiri sejak aku umur sekitar 22 atau 23 tahun. Jadi itu udah sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Kalau aku misalnya udah membuka mata aku atau mencari tahu tentang si investasi itu dari dulu, pasti sekarang uangnya itu udah jauh lebih besar daripada yang aku baru lakuin beberapa bulan yang lalu. Menurut aku investasi itu udah bisa kita mulai dari sejak pertama kali kita mendapatkan gaji atau kita punya pendapatan sendiri. Kenapa? Karena kita ngomongin investasi, kita ngomongin masalah waktu. Serius, jadi semakin cepat kita mulai akan semakin baik dan semakin besar keuntungan kita. Oke, seperti yang di awal aku bilang, aku itu bukan financial expert, bukan pakar keuangan, aku bukan sekolah ekonomi juga, tapi seenggaknya aku ahli di keuanganku sendiri, aku mahir di keuanganku sendiri. Jadi ada yang namanya compound interest atau bunga
Jadi ada yang namanya compound interest atau bunga majemuk di dalam investasi. Yang itu artinya misalnya kita main bola salju, satu dari 100 meter dan satunya dari 10 meter dengan garis finish yang sama. Ya itu kan bola salju yang dari 100 meter akan jauh lebih besar daripada bola salju yang dimulai 10 meter. Jadi itu juga dengan investasi. Nah aku kayak sayang banget ya, kenapa aku nggak tahu tentang investasi ini dari 5-6 tahun yang lalu. Jadi aku mengencourage juga untuk teman-teman yang mungkin belum investasi, belajar aja dulu, maksudnya cari-cari tahu aja dulu tentang investasi. Karena kalau kalian tahu bahwa bunga di bank dibanding dengan kalau kita investasi itu jauh banget. Bunga di bank itu sangat kecil dan dia akan segitu-segitu aja. Tapi kalau investasi itu benar-benar jauh banget. Jadi aku juga nggak mau ngomongin terlalu jauh atau terlalu dalam karena aku takut salah. Jadi lebih baik aku minta kalian untuk belajar, kalian cari tahu tentang investasi, karena bener deh, kalian gak akan nyesel. Semakin cepat kalian mulai, semakin baik untuk investasi. Tolong kalau ada kata-kata yang salah, tolong maafkan dan bisa dikoreksi. Oke, jadi itu aja 5 tips keuangan yang aku harap aku tahu in my early 20s. Yang mudah-mudahan kalau kalian masih in early 20s, kalian bisa belajar dari kesalahan aku. Atau kalian udah in late 20s or more than that, gak apa-apa, kita bisa belajar. Karena menurut aku gak ada kata telat untuk belajar. Yang penting kita mau belajar. Oke, jadi segitu aja untuk video ini, dan jangan lupa kalau kalian suka dan merasa terbantu sama video ini, jangan lupa kasih jempolnya dan klik tombol subscribe-nya.